Kita lanjut. Ini nggak ada ayat. Nah, kalian pandita ada wanita. Di Alkitab nggak ada seorang imam itu wanita. Makanya, Martin, kalian tuh bisa menafsir bebas Alkitab ayat itu. Karena kan memang udah dasarnya Protestan. Protes. Yang benar kalian protes. Contoh tadi, yang mana yang benar? Yesus ngomong, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalian protes Yesus. Apa yang dipersatukan Allah boleh kami ceraikan di pengadilan, lalu dinikahkan lagi. Itulah. Lalu yang memimpin gereja itu adalah seorang laki-laki, imam. Ternyata kalian perempuan bisa memimpin. Dan ayatnya pandita itu adalah imam, nggak ada. Semua kalian protes. Kayaknya kalian protes itu Yesus. Begitu, Martin. Sadar dan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Oh, Oke, begitu Martin ya. Ini berhubung sudah jam 12. Silakan Protestan yang lain karena dia sudah membisu, membeku. Silakan, Om Thomas, silakan. saya masih di sini, Om Om. Sinar. Saya masih di sini. Ya, bentar. Kamu kan nggak bisa jawab, nggak ada ayat. Sudah kamu diam dulu. Bisa jawab. Ya, dari tadi kan nggak bisa jawab. Mana ayatnya pandita imam? Mana imam itu ada wanita di perjanjian lama perjanjian baru? Om, Kan nggak ada Om kan? Elang, Oke, saya Apa kasih ada? teman saya itu. sebelum aku Saya kasih dulu teman saya itu ngomong. Silakan. sebelum aku turun ya, dulu waktu aku sebelum jadi aku sebenarnya lahir Katolik ya. Cuma dulu karena Katolik itu sering diserang-serang oleh Protestan, saya sampai mau berpindah gereja tuh dari Katolik. Akhirnya saya ikut ibadah di gereja-gereja Protestan. Karena pada waktu itu para Romo, para apologet Katolik belum ada yang turun seperti sekarang ini. Akhirnya saya membenarkan tuduhan-tuduhan Protestan itu. Akhirnya saya ingin pindah ke Protestan. Nah, karena itu saya ikut ibadah di gereja Protestan. Namun ketika saya ikut ibadah itu banyak hal-hal yang jadi pertanyaan dalam hati saya, ibadahnya Protestan itu. Mereka bilang mereka itu Alkitabiah, mereka itu sola scriptura. Nah, ternyata ketika saya baca-baca kitab tuh dasar-dasarnya seperti yang dijelaskan Om Elang tadi. Contoh pendeta. Tidak ada tertulis di dalam kitab suci mengenai pendeta itu imam, dan betul kata Om Elang tadi, tidak diurapi juga pendeta itu dari mana dasarnya sebagai imam. Nah, di situ menjadi pemikiran saya, dan akhirnya saya mulai meragukan dalam ajaran gereja Protestan itu. Kebetulan saya mulai masuk ke media sosial. Mulailah lahir dengan timbulnya TikTok ini. Jujur, dengan hadirnya TikTok ini semakin menguatkan iman saya di dalam gereja Katolik. Akhirnya saya memutuskan, oh ternyata gereja yang betul-betul didirikan oleh Tuhan Yesus itu ya gereja Katolik. Dasarnya seperti yang dikatakan Om Elang tadi dalam Injil Matius tadi kan, yang mana paus pertama gereja Katolik itu adalah Petrus. Petrus itu kan langsung Yesus sendiri yang menunjuk dia sebagai gembala, sebagai pemimpin domba-domba. Itu sih Om Elang yang Ya, yang untuk namanya yang menguatkan iya saya. betul. Untuk Protestan lahir di abad 16, mana ada Yesus menunjuk Martin Luther? Lihat sejarah nanti, lihat. Paus pertama untuk Katolik, kami kan menyebut paus. Siapa paus pertama? Petrus. Petrus ini adalah yang ditunjuk untuk sebagai gembala. Ya, diberikan kunci kerajaan sorga, mengikat dan melepas. Ya, mengikat dan melepas. Makanya gereja Katolik itu menganatema ajaran Sabellius, ajaran Pepusian, ajaran Imam Arius, ajaran Dekotisme, Gnostik, ajaran Eutyches, ajaran banyak yang dikutuk di Komaria, ya, ajaran apa lagi? Banyak ajaran yang dikutuk. Karena Yesus memberikan kunci, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di surga. Terlepas itu maksudnya mengkutuk. Ini terlepas di surga, itu ajaran sesat. Melepas itu mengkutuk namanya. Mengikat ini berarti benar ajarannya. Terikat di surga. Jadi memang Katolik diberikan otoritas untuk mengkutuk tadi. Di Protestan di mana Yesus mengatakan kepada Martin Luther? Di mana?
Nggak ada. Justru Martin Luther menentang Yesus. Dengan sola fide-nya, hanya iman kamu diselamatkan. Tidak ada perbuatan. Ya. Bagaimana pula kau percaya kepada Yesus, perbuatan mujizat? Apakah kamu selamat? Yesus dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan itu perbuatan. Martin Luther ini menentang Yesus. Makanya Yesus berkata selanjutnya, ada banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Melakukan mujizat demi namamu? Bernubuat demi namamu? Itu bernubuat, mengusir setan. Ya, melakukan mujizat itu perlu iman. Itu mereka punya iman. Tetapi apa kata Yesus? Aku akan berterus terang kepada mereka, pergi kamu dari hadapanku, enyah kamu. Aku tidak mengenal engkau. Loh, kenapa ini yang punya iman tadi? Hanya punya iman tadi. Yesus suruh pergi, enyah kamu. Karena mereka punya iman aja, perbuatan tidak. Kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Di ayat 24 dia mengatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti mendirikan rumah di atas batu, katanya. Nah, Protestan hanya iman, perbuatan tidak ada. Makanya banyak penjahat-penjahat itu lahir dari Protestan. Contohnya siapa? Contohnya siapa? Hitler. Hitler itu pembumbun Wahyudi. Kenapa? Karena itu terinspirasi dari tulisan Luther. Terinspirasi. Apa kata Martin Luther? Kita tidak bersalah kalau membumbun Wahyudi. Karena orang Wahyudi ini gak mau bertobat menjadi Kristen Protestan. Makanya layak untuk dibumbun. Kita harus baca sejarahnya. Lalu Martin Luther mengatakan, berani berbuat dosa, dosamu semakin kuat, dan lebih berani lagi kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada dosa yang memisahkan kita dari Yesus. Walaupun kamu membumbun dan berzina, tidak ada yang memisahkan kamu dari Yesus. Walaupun kamu membumbun, berzina 1000 kali dalam satu hari, kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat walaupun kamu berzina 1000 kali dalam satu hari. Yang penting percaya, hanya iman tadi. Itulah makanya kejahatan itu timbul dari Protestan. Itu kita kasih bukti. Hitler itu kan dari Jerman itu, anggotanya Martin Luther itu, terinspirasi itu. Karena hanya iman yang menyelamatkan, perbuatan nggak perlu. Berarti saingan dengan telolit ya Om ya? Telolip, siapa telolip? Telolis. Ya. Telolis. Jadi begitu Martin. Jadi makanya ajaran Luther, sola fide, sola gratia, sola scriptura itu dikutuk. Sola scriptura itu kenapa? Kalian itu tidak scriptura. Masa wanita memimpin jemaat, sedangkan di Alkitab dalam 2 Timotius 1 ayat 12, wanita itu berdiam diri, nggak boleh memimpin jemaat. Kalian tentang ayat itu semua. Kalian tentang. Betul nggak Martin Luther? Berpikir sederhana aja. Matius berapa Ya. tadi? 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 Ya. ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Marin masih monitor? Martin? Oh, sudah tidur kah? Masih barusan dia berbicara. Oh, begini, Martin ya. Sebelum gereja Protestan lahir di abad 15 ya, gereja Katolik kita sudah Ya. 1 Timotius 3. Bentar, 1 Timotius 3 tadi 2 Timotius tadi ya. 1 Timotius 3 ayat 12 coba baca dulu.
Om Luther, baca dulu 1 Timotius 3 ayat 12. Saya kasih salah ayat nanti Pak, bahaya juga. Ini Sin apa ini? Sin punya pegang Alkitab enggak? Coba silakan baca. 1 Timotius 3 ayat 12. Ada pegang. Timotius 3 ayat 12, coba saya buka di sini 1 ya. Timotius 1 Timotius 3 ayat 12 ya. Bukan, bukan, bukan. Yakin Bukan itu, bukan. Bentar. Aduh, lupa. Bentar. yang isinya apa, Pak? Yang wanita itu harus berdiam diri. Bentar. Saya sudah sering kumandangkan tapi lupa lagi ayatnya, bentar. Siap. Aduh. Bentar dulu. Coba baca dulu. 1 Korintus bentar dulu. 1 Korintus 14 ayat 34 itu dulu. Ya. Itu dulu. 1 Korintus 14 ayat 34 dulu. Nanti Timotiusnya belakangan. Oke. 1 Korintus 14 ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Jemaat itu kan di gereja. Jemaat itu kan di gereja. gereja, eklesia itu. Eklesia gereja. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan gereja. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Enggak, oke, stop. Kalian pendeta wanita berdiam diri atau mengajar? Oke. Memberitakan Khotbah laki-laki. Hah? Ikut memberitakan firman Tuhan. Itu ayatnya tadi dia suruh berdiam diri enggak dalam pertemuan gereja? Menentang kan? Menentang ayat kan? Nah ini. Oke, baik. Dalam 1 Timotius, bentar ya. Maksudnya di situ Bang Martin memberitakan firman Tuhan, tapi tidak boleh pimpin ibadah loh. Tapi di gereja kita Protestan itu, waktu saya masih Protestan, pendeta perempuan memimpin loh. Itu maksudnya. Karena tidak ada ayat bahwa wanita itu boleh memimpin ibadah. Itu. Iya betul Om. Kalau mengajar boleh. Bukan dalam di gereja. Jadi guru boleh dia. Iya. Ibadah gereja nggak boleh. Tuh. Itu ayat yang ngomong, bukan kita. Mau kau putar-putar ayat itu, terserah kamu. Nah, saya merenungkan itulah Om, sehingga saya memutuskan tetap Katolik pada waktu itu. Coba 1 Timotius 2 ayat 12 coba. Baca dulu Om. Om Thomas. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia Judulnya dibaca dulu. Judulnya dibaca itu apa judulnya? Perikopnya mengenai doa gereja. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah gereja. Itu judul perikopnya dibaca dulu. 1 Timotius 2 ayat 12. Ini. Mengenai sikap seorang laki-laki dan perempuan dalam ibadah gereja. Jemaat ini gereja ya. Ini. Nah, kita lihat ayat 12. Nih. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ini dalam pertemuan gereja ini tadi judulnya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah gereja. Nah, di Protestan, perempuan itu mengajar, memimpin ibadah. Bertentangan atau tidak Martin Lolo? Yang keluar dari aplikasi, bertentangan atau tidak? Ini ayat loh. Meninggal kan? Kita pakai ayat, nggak lari-lari, nggak tafsir, nggak menafsirkan kemana-mana. Ayat yang kita baca letter let dan kita bisa memahaminya. Ya. Nah inilah Protestan, sola scriptura, hanya Alkitab. Tapi kamu tidak berdasar Alkitab. Kalau hanya Alkitab, itu laki-laki yang memimpin.
Nah kalian itu perempuan yang memimpin. Kalian bilang sola scriptura, tapi tidak scriptura. Ya, Martin, Protestan-Protestan, bertobat. Bertobat kalian. Kita bawa ayat ini. Rosalia sama Titanium. Titanium itu anak TK. Lebih bagus saya ngomong sama Martin Lolo ini. Kamu Rosalia, kamu cocoknya ngomong sama si Luga. Bapak kawin dengan Roh Kudus, istrinya, lalu lahirlah Yesus. Jadi Allah itu beranak, kawin-kawin beranak. Cocok ke orang saya itu. Allah kawin, tinggal lahirlah Yesus. Cocok. Kalau cocok kamu pikiran anak TK. Berat saudara-saudara ya, berat. Oke, baik. Silakan Martin dulu. Apa yang mau kamu sampaikan silakan. Ini di tengah satu. Nah, oke. Karena si Luther, Martin Lolo ini dia membisu membeku ya. Thomas, closing statement. Tentang apa nih closing statement? Ya begitu. Lagi gak ada, Pak. Jadi begini Martin, kita semua pakai ayat semua. Ayatnya nyambung apa yang kita katakan, bukan tafsir bebas lagi. Kalau si Luka Tambuna kan tafsir, nggak ada ayatnya mengatakan gitu di tafsirnya. Jadi orang bisa sama-sama kita membaca. Jadi Protestan lahir di abad 16, sudah ada Kristen itu. Kristen itu siapa? Katolik tadi. Dan Kristen Gereja Katolik itulah yang mengkanun Alkitab. Masa kamu percaya sama Protestan yang ngambil ke Alkitab Katolik lalu dia bebas tafsir? Itu dia nafsirkan, dilawan orang yang mengkanun Alkitab yang sejaman dengan Yesus, yang mendirikan Gereja Katolik, masa dilawan? Kalau oknum-oknum pribadinya banyak yang salah, pastor ada yang menikah, ada yang menjadi pembumbun, itu ada. Pendeta juga ada. Tapi ajaran Gereja Katolik nggak pernah salah. Ajaran. Karena Yesus sendiri yang memberikan otoritas untuk mengajar. Di mana itu? Di Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi para rasul yang adalah imam tadi, ini mengajar. Kalau perintah Yesus untuk memberikan mengajar, kalau salah ajaran Katolik, imam-imam, uskup dan paus salah, itu berarti Yesus salah. Karena Yesus yang berikan perintah untuk mengajar. Para rasul tadi kan imam, Roma 15 ayat 16. Jadi gereja nggak boleh salah mengajar, nggak boleh. Nggak boleh, karena yang diajarkan itu adalah Yesus. Nah di Protestan ini banyak yang salah. Saya buktikan. Edis Tipi mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, Edis Tipi mengatakan penyaliban adalah karya iblis. Gimana itu ayatnya? Nah, karena dia paham Unitarian dan Saksi Yehova, dia seperti itu pemahamannya. Beda lagi dengan Oneness. Yesus adalah Bapa, Yesus Roh Kudus, Yesus itu anak. Hanya Yesus itu Oneness. Ya, belum lagi Saksi Yehova mengatakan Yesus diciptakan. Mormon sama. Marcion mengatakan Allah dalam perjanjian lama itu jahat. Lalu dia mengatakan Yesus juga Bapa. Marcion mengatakan Yesus itu Bapa. Ini semua beda-beda. Beda-beda ajaran kalian. Yang benar yang mana? Belum lagi tentang baptisan, ada baptisan dewasa, ada baptisan bayi. Belum lagi formula baptisan, ada baptisan dalam nama Yesus, ada baptisan dalam nama Bapa dan anak laki-laki ya, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang mana yang benar ketiga baptisan ini? Dan ada juga gereja Protestan yang tidak membaptis. Gereja Bala Keselamatan. Itu mereka tidak membaptis. Itu baptisan Roh Kudus katanya. Baptisan itu percaya sama Yesus, itu percaya saja sudah selamat. Itu gereja Bala Keselamatan, nggak ada baptisan air. Beda-beda kalian ini.
Karena apa? Karena sudah terpecah-pecah menafsirkan Alkitab ya, sesuai dengan gerejanya masing-masing. Imannya gereja masing-masing. Kalau Katolik tidak bisa. Katolik itu berdasarkan tradisi, ajaran dari Yesus. Ya. Itu berdasarkan tradisi pengajarannya, ajaran dari Yesus, para rasul dan pengikutnya, itu yang diteruskan. Bukan Protestan yang lahir di abad 16 ditafsir di sini, lahir lagi Pentakosta di abad 19 ditafsir lagi. Ini menurut saya belum lagi lahir Unitarian di abad 18 ditafsir lagi. Mereka menafsir Alkitab, nggak ada tradisi. Tradisi itu kan pengajaran lisan yang diteruskan mulut ke mulut. Sama seperti gini. Pengajaran lisan itu begini. Ada sebuah berita kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas. Lalu ini pasti kan diberitakan mulut ke mulut ini. Si anu kecelakaan, si anu kecelakaan, si anu kecelakaan. Itulah dari mulut ke mulut diberitakan. Dari mulut ke mulut. Nanti baru dituliskan si anu kecelakaan jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Dituliskanlah dia dalam dokumen. Itu Alkitab, itulah yang dituliskan tadi. Pengajaran lisan itulah yang dituliskan di dalam Alkitab. Jadi pengajaran lisan dulu. Para murid itu mengajarkan Yesus itu dengan pengajaran lisan. Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Alkitab ditulis tahun 55 Masehi. Abad pertama. Nah, para murid ini mengajar Alkitab, belum ada Alkitab kan? Mereka dari mulut ke mulut diajarkan tentang apa? Tentang Yesus ini, beritakan firman, beritakan Injil ini melalui mulut ke mulut. Khotbah Petrus, kisah 2. Turunnya Roh Kudus, Petrus berkhotbah. Enggak bawa Injil, enggak ada bawa kitabnya di situ. Itu apa yang diberitakan Petrus tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kisah 2. Itu tentang khotbah Petrus. Kisah 2 itu. Makanya banyak orang yang percaya, 3.000 orang. Makanya khotbah Petrus, hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa. Mana ada bawa Alkitab? Itulah pengajaran Yesus, itulah diteruskan. Baptis mereka. Beritakan Injil. Injil itu kabar keselamatan. Tentang siapa? Tentang Yesus tadi. Telah pengampunan dosa, kebangkitan, kematian. Itu diberitakan. Makanya para murid mengajar itu. Pengajaran lisan. Makanya 2 Tesalonika. Ya. 2 Tesalonika 1 ayat 15. Bertekunlah kamu dalam pengajaran lisan dan tertulis. Bertekunlah kamu dalam pengajaran lisan dan tertulis. Lah kalian kan sola scriptura, hanya tertulis. Sudah bertentangan dengan 2 Tesalonika 1 ayat 15. Sudah bertentangan. Ini kan hanya yang tertulis. Sedangkan di Tesalonika itu ada pengajaran lisan. Itulah tradisi. Nanti dalam bahasa Inggrisnya tradition. Ya, dalam bahasa Yunaninya paradiso, apa namanya tuh? Nah, bahasa Yunaninya Paradosis. paradosis. Bahasa Inggrisnya tradition. Bahasa Indonesianya lisan. Tuh, nanti lihat. Coba silakan Om Thomas. 2 Tesalonika 1 ayat 15. Dua Tesalonika. Enggak salah ya. Karena saya lupa. 2 Tesalonika 2 ayat. Coba baca dulu 2 Tesalonika 2 ayat 15. Karena tahu saya salah nih, saya lupa kadang. Lihat. Oh, enggak benar. Sebab itu berdirilah. Bentar. 2 Tesalonika 1 ayat 15 atau 2 Tesalonika 2 ayat 15? Yang mana yang benar? 2:15. 2 Tesalonika 1 ya? Yang ini kan yang Iya. berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu Iya. terima 2 dari kami Tesalonika baik- berapa? Iya. 2 ayat 15. Enggak, Mbak. 2 Tesalonika 1 atau 2 Tesalonika 2? 2 Tesalonika 1 itu apa nih? 2 Enggak, yang kamu ketemukan Oh. tadi. Yang kamu temukan tadi. 2 Tesalonika 2. ayat Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya, silakan baca. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, lisan kalian itu kan tertulis kan? Sola scriptura. Scriptura itu apa artinya?
tertulis. Hanya yang tertulis. Sudah melawan kan? Sudah melawan 2 Tesalonika 2 ayat 15 kan? Makanya kalian itu penentang Alkitab, penentang Yesus. Ini saya memberitakan kebenaran loh, Martin. Saya beritakan kebenaran ini. Supaya kalian jangan kalian tergoda dengan khotbah-khotbah liar pendeta, khotbah-khotbah manis. Para rasul, para rasul itu kata Yesus kan, perbuatlah ini menjadi kenangan akan aku. Itu perjamuan kudus. Kalian melakukan perjamuan kudus itu apa? Ada yang seminggu sekali, ada yang 3 bulan sekali, bahkan ada yang tidak membuat perjamuan. Itu gereja bala keselamatan. Bahkan gereja HKBP 4 kali setahun. Padahal Yesus mengatakan, perbuat ini, lakukan ini. Menjadi peringatan akan aku. Peringatan itu kan kata dasarnya ingat. Mengingat itu paling sedikitnya kan 1 hari sekali. Mengingat Tuhan itu paling sedikitnya satu kali sehari. Ini kok kalian seminggu sekali. Ada yang 3 bulan sekali, ada setahun cuma 2 kali. Gereja Katolik itu tiap hari untuk melakukan pemecahan roti, perjamuan kudus. Tiap hari. Berarti Katolik ini sesuai dengan Alkitab tadi. Jadi Sesuai. Katolik perjamuan kudusnya nggak di gereja ya? Di Tiap gereja. hari kan di rumah berarti. Di gereja. Emang tiap hari gereja? Emang tiap hari gereja? Di gereja dilakukan perjamuan kudus. Ada. Setiap hari ada gereja, misa harian namanya. Seharian. Di gereja Namanya dilakukan gereja. perjamuan kudus. Di gereja, di gedung gereja gitu. Iya, di gedung gereja. Iya. Tiap hari. Setiap hari Tiap ya. hari. Setiap hari. Jam 6 pagi ada, jam 12 siang ada, jam 6 sore Berarti ada. yang maaf nih, yang kerja, yang orang Katolik yang kerja gimana itu? Enggak, ya yang Gimana kerja ya nggak bisa. Yang pertemuan? bagi yang contoh Itu gini. kan nggak wajib. Bentar dulu Kak Sintil. Yang dia sempat, contoh gini. Yang penting kan perjamuan kudus itu di gereja dilakukan. Itu poinnya. Berarti yang lakukan tiap hari siapa? Pastor, Pastor. Imam. Sama imamnya. imamnya. Nah, nanti imamnya kan itu ada yang orang-orang yang sempat. Contoh dia kerjanya jam 10. Biasanya dilakukan tuh jam 6 pagi. Itu berarti bisa mereka tiap hari. Tiap hari. Kalau saya kan masuk jam 7, nggak mungkin bisa. Nanti kalau saya ikut ya saya terlambat, dipotong, saya nanti pergi ke sawah. Itu dulu, zaman saya dulu itu kalau mama saya lagi lunch, lagi makan siang gitu Om, jam 12 itu ke gereja kan cuman setengah jam kan, 30 Iya, menit iya biasanya betul. kan. Nah, beda-beda Ya, dia. Ada waktu jam 12 istirahat itu siang, ke gereja, ada jam 6 ya, ke pagi. gereja terus udah selesai. Beda-beda. Cuman 30 Sama- menit biasanya. Sama ini dulu nih. Di kampung saya kan ada gereja Katolik. Tapi sama kayak kita Protestan, gereja cuma seminggu sekali. Tiap hari itu pintunya tertutup terus. Gak pernah itu. Oke, baik. Ini Martin, gini. Itu stasi. Itu stasi. Artinya stasi itu pastornya nggak ada. Pastornya pun kadang dia mau sebulan sekali ada di situ. Nah, kalau di paroki itu tiap hari diadakan. Itu paroki itu namanya pusatnya gitu. Pusatnya Itu gitu. dilakukan. Kalau di stasi kan, itu kan jauh itu. Jadi Berarti kan mau cabang gitu. iya cabang. Makanya di situ pastornya imamnya mau sekali sebulan di situ mau mengadakan perjamuan kudus. Sekali sebulan. Mungkin ya bahasa mudanya itu ya perkumpulan kecil itu namanya stasi. Karena gini, bentar saya terus. Karena kekurangan imam, ini stasinya contoh gini. Stasinya parokinya ada paroki satu, stasinya ada 5. Imamnya cuma 2. Imamnya cuma 2 atau 3. 17 stasi Om. Ada 17 stasi. Jadi ini harus artinya bergilir. satu. Bentar dulu ya. Jadi harus bergilir imamnya. Imamnya cuma 2 atau 3. Menjadi imam itu kan sulit. Nggak kawin. Nggak ada harta. Ya, harus taat. Mana ada orang yang nggak mau kawin coba? Mana ada orang yang nggak mau kawin? Makanya jadi imam itu sulit. Imam itu paling nanti 40 orang yang ikut sekolah filsafat teologi menjadi seorang imam. Itu yang lulus itu cuma 2. Bahkan 1. Jadi kekurangan imam, makanya digilir. Contoh, dia ada 5 stasi, imamnya cuma 2. Itu digilir lah itu. Tetapi di paroki itu tiap hari dilakukan. Itu dia Martin.
Kalau pendeta kan Iya, soalnya banyak orang masuk pendeta. Banyak orang masuk pendeta. Kenapa? Dia kawin, enak, dapat surga. Dapat harta berpuluhan. Ya, dapat anak, dapat keturunan kan? Ada kalau dia meninggal, ada yang anaknya meneruskan. Dapat apa lagi? Jabatan, dihormati dia sebagai pendeta. Kalau imam kita itu enggak gimana dibilangnya? Itu imam itu orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih. Enggak ada orang yang mau, artinya orang yang terpanggil ya, terpanggil untuk Tuhan. Kalau kita hidup duniawi, jarang orang mau menjadi seorang imam. Jarang itu. Ya jadinya apa? Polisi, tentara, pilot, segala macam, pramugari, pengusaha. Itu orang-orang terpanggil Ada untuk nggak? Tuhan. Gitu. Ada nggak pastor yang setelah jadi pastor terus karena kepengen nikah terus dia keluar dari pastor? Oh, ada. Kalau itu Banyak, ada. banyak. Ada. Banyak ya? Iya, bukan banyak, ada. Ada. Itu contoh Martin Luther. Contoh Martin Luther yang pertama. Itu dia. Iya, Kata Martin Luther itulah contohnya. kebelat pipis. Pipis sama wanita dia. Dia tarik alasan. Tarik alasan karena ini, karena ini. Karena dia kebelat pipis sama wanita. Berarti Martin Nggak. Luther nikah itu. Ya emang nggak menikah sama Pambora. Istrinya kan Pambora. Dia nggak menikah langsung kawin, Om. Langsung kawin dia. Dia yang Yang nikahkan dia. yang menikahkan pun bukan seorang imam. Siapa yang menikahkan dia coba? Siapa yang berkati dia? Kerajaan, Bukan. Ya kayak kerajaan kayak di inilah tanah. umat Protestan. Nah, makanya Umat kalian tuh Protestan nggak siapa yang sakramen, memutuskan? bentar dulu, sinar. Makanya dia nggak sakramen. Kalian pemberkatan. Dia menikah di kerajaan. Dia dilindungi oleh kerajaan. Disaksikan oleh sipil. Kerajaan itu kan taruh ibarat sipil negara. Ya, disaksikan. Nah, berarti pencetus Protestan kan Martin Luther. Tapi kami Protestan melakukan sakramen pernikahan kudus. Ya berarti kami nggak ikuti aturan dari. Mana ada kalian sakramen pernikahan kudus? Mana? Kamu Ya, di adalah, itu kan- di gerejamu ada nggak sakramen perkawinan? Dikatakan. Ya, adalah kan itu kan diberkati di gereja. Kalian itu cuma 2 sakramen. Kan cuma 2 sakramen. Beda dengan berkat. Berkat itu cuma semacam doa, didoakan. Kalau sakramen itu kan sakral, sesuatu yang berasal dari Allah yang mengkuduskan. Sakral itu kan kudus. Allah yang menguduskan. Kalian enggak, pendeta yang mendoakan. Perkawinan itu hanya pendeta yang mendoakan, bukan sakramen kalian. Kalian kan cuma 2 sakramen. Apa aja itu kalau yang 2 itu? Baptis. Masa kamu baptis dengan perjamuan kudus? Cuma itu. Ya kan sama-sama dilakukan oleh pendeta, dipimpin oleh pendeta. Berarti kan pernikahan Iya, dilakukan iya. oleh pendeta. Betul, dilakukan oleh pendeta, tapi kalian itu hanya mengakui 2 sakramen. Sakramen itu apa artinya? Dari kata sakral. Sakral itu kan kudus, Allah yang menguduskannya. Kalau memberkati, saya pun bisa memberkati anak saya. Anak saya mau pergi merantau. Saya berkati, anak, semoga Tuhan memberkati engkau di setiap langkahmu dalam pekerjaanmu. Saya berkati sama seperti Abraham memberkati anaknya Ishak. Itu dia kalau memberkati, mendoakan. Tapi kalau sakramen itu Allah yang menguduskannya. Begitu. Kalau di Katolik itu 7 sakramen. Makanya Martin Luther dulu, dia kan seorang imam, 7 sakramen. Lalu datang Martin Luther, cuma 2 diakui. Baptis dengan sakramen baptis dengan perjamuan kudus. Yang lainnya tidak diakui. Hanya doa. Hanya doa berkat aja. Bahkan di gereja Bala Keselamatan itu tidak ada namanya kata sakramen. Nggak ada sakramen. Kamu cek gereja Bala Keselamatan yang kayak tentara angkatan laut. Saya sudah ngobrol, saya cek, nggak ada. Saya baru tahu itu. Iya, saya pun baru tahu ketika saya diskusi sama gereja Bala Keselamatan. Kami nggak ada baptis air, sakramen baptis. Kami yang penting percaya Yesus itu menyelamatkan kita, katanya. Itu loh. Itu di mana Bang itu? Gerejanya Bang? Di Indonesia bagian mana itu? Ya banyak gereja Bala Keselamatan.
Cari aja lah gereja di setiap provinsi ada itu gereja bala keselamatan. Yang kayak dia pakainya tentara. Angkatan laut. Searching aja gereja bala Kami keselamatan. di bagian timur di NDT itu cuma BIT doang, Bang. Nggak ada gereja lain. Paling Advent adanya. Nah, iya, maksudnya karena kalian Protestan kan, Advent ini kan Protestan juga. Ya, dia malah menyimpang ibadahnya hari Sabtu tuh. Bayangkan coba. Dia paham Tritunggal juga. Advent itu. Dia paham Tritunggal. Tapi ibadahnya hari Sabtu. Coba, orang Yahudi kan pahamnya oneness kan. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Tapi Advent ini pahamnya Tritunggal, ibadahnya hari Sabtu. Dia paham Tritunggal, kotanya Tritunggal. Ngerti dia Tritunggal, kami Tritunggal. Gak merayakan Natal, gak merayakan Paskah, bayangkan coba. Yang penting iman, percaya katanya. Oke, silakan teman-temanku. Pak Adre Pio sudah datang, selamat salve. Silakan yang mau bernarasi, FYY silakan mau bernarasi, silakan. Saya kasih kesempatan Kak Sintiul, PB, Sinar Pandan, silakan. Aja Om. Kalau saya begini Om, Menyimak aja. kalau saya begini, saya memberi saran aja kepada teman-teman yang Protestan, terutama yang awam ya. Yang awam ini kan dia tidak punya kepentingan di dalam gereja, kecuali kalau pendetanya punya kepentingan. Nah, kalau saran saya ya jangan seperti saya dulu hampir sesat memilih ke Protestan ya. Puji Tuhan dengan akhirnya TikTok ini dengan pengajaran Om Melang, pengajaran Om DKC, segala Om Santus. Puji Tuhan, saya semakin diteguhkan iman saya di dalam gereja Katolik dengan fakta-fakta yang disampaikan teman-teman om-om ini semua. Nah, saran saya untuk kawan-kawan dari Protestan, yang awam terutama, jangan hanya mendengarkan pesan dari pendetanya. Renungkan betul-betul, baca kitab suci, renungkan. Kalau pendetanya tetap mengarahkan umatnya supaya jangan terlalu ini mungkin ya. Nah, seperti saya waktu itulah yang hampir berpindah ke Protestan. Karena saya nggak mau menelan mentah Jangan, ajaran bentar, Sinar Pandan. ajaran pendetanya. Kamu bentar, Sinar Pandan. Kamu beribadah di Protestan berapa tahun? Udah berapa tahun kamu pernah beribadah? Kena goyang gitu. Hampir 1 tahun, cuman kan Oh, saya masih ibadahnya cendek. Ini di bawahmu nih, di bawahmu. Itu masih cendek, di bawahmu 9 tahun. Coba lihat kesaksian dia. Dia pernah kesaksian, kasih 9 tahun. Cari mujizat nih, baik. Gak dapat mujizat. Cari mujizat. Nih, khotbah pendeta kan gembar-gembor, dahsyat kan. Memberikan semangat kan. ya udah. Tapi itu Ah, kosong semua. Coba ini 9 tahun dia tuh. Coba kasih tiul, jangan pura-pura tidur kamu kasih tiul. Silakan ceritanya. Dulu karena Anda udah pindah murtad dulu 9 tahun. Silakan. Gimana Oh kisahnya? iya, iya. Ya karena bosan ya saya sama gereja Katolik ya. Jadi kalau lagi ada masalah aja baru ke gereja Minggu Palem itu sambil nangis. Tapi kalau hidup lepeng-lepeng nggak ada masalah gitu ngantuk lagi, males lagi. Cari hiburannya ya ke gereja Protestan. Nah, Ke gereja Protestan kan bisa khotbahnya tepuk-tepuk selalu tangan. mintalah Tepuk-tepuk tangan, mintalah akan lompat-lompat kan? diberikan. Iya. Ah, Ya, senang kan? lagunya itu juga enak-enak. Lagunya kan bikin menangis. Terus apa itu namanya? Khotbahnya itu yang paling enak itu firman-firmannya. Mujizat, ketoklah maka pintu akan dibuka, carilah maka engkau akan mendapat. Jadi ya, apa ya istilahnya itu ya? ya pendetanya Enak tahu didengar. pasarnya, Alkitab, Kak. Pendetanya tahu Iya. pasarnya. Iya, jadi saya merasa setiap kali saya ada pergumulan, saya sampai pakai bahasa Protestan. Pergumulan itu kan bahasa Protestan kan. Jadi setiap kali saya bergumul itu larinya ya ke gereja Protestan. Ya karena saya merasa nanti di Protestan tuh khotbahnya bisa mengenakkan telinga saya gitu loh. Tapi ternyata di ayat Alkitab tuh ada loh. Kita itu cari-cari yang apa mengenakkan telinga itu ada loh. Itu juga nggak boleh. Ada Iya, ayatnya itu. Ya betul, Om Lang ya betul, coba Kak. dicari ayatnya itu. Mengenakan telinga. Oke, saya cari ya. Khotbah-khotbah pendeta itu mengenakan telinga. Saya cari. Itu pernah saya khotbah-khotbah yang manis didengar ya. Bentar ya. Khotbah yang manis didengar. Pendeta tuh enak dengarnya. Oh,
Dosamu nanti hitam seperti pantat periuk, putih seperti salju katanya. Oh, enak lah kalau kita dengar. Ini Om Thomas ini ngetiknya takut ya, ngerti. Ngeri dia nih, kayak robot ya cara cari ketiknya. 2 Timotius 4:3. Coba dibaca dulu Om. Ya kan pendeta khotbah juga kan sesuai isi Alkitab. Tadi Romo Cafe ada kasih ayat yang lebih parah lagi, cuma gue lupa. Pernah aku catat, cuma aku udah lupa juga. Ada khotbah-khotbah. Malas aku buka catatanku. Iya, panjang banget. Ya, itu di mana lagi? Oke, coba Filipi 4 ayat 8 coba. Baca dulu Filipi 4 ayat 8. Jangan Itulah ketik yang lagi. Bener Om, Filipi 4 ayat tidak 8. bener Om. 2 Timotius 4 ayat 3 itu juga betul itu. Oke, baca dulu Kak Sintiong. 2 Timotius. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Itu dia. Nah, nanti kan datang pendeta. Ya. Kamu dosamu diampuni. Yuk, kamu mau dosamu kayak pantat periuk hitamnya, putih seperti salju. Datang kepada Yesus. Ngadu kepada Yesus, padahal Yesus kan memberikan kuasa kepada manusia untuk mengampuni dosa. Yohanes 20 ayat 23 tadi, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Ini mana dilaksanakan di Protestan? Gak ada kan? Lalu kamu mengaku dosa berzina, lalu kamu ngaku, Tuhan saya berdosa. Apa jawaban Tuhan? Gak ada kan? Gak ada jawaban Tuhan. Tetapi kalau imam mengaku dosa kita kepada imam, atas perantaraan saya, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus mengampuni dosamu melalui perantaraan saya. Ada jawabannya. Imam itu kan perantara. In persona Christi. Imam itu kan sesuatu yang ditabis tadi. Saya kasih ayat tadi. Yang ditabiskan Allah, yang diurapi oleh Allah. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Diurapi. Siapa perjanjian baru? Yaitu para rasul tadi. Terimalah Roh Kudus. Dan Yesus juga diurapi tadi di Matius 3. Turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Di Kisah 10 ayat 38 tentang anaknya Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus. Kisah 10 ayat 38. Coba baca dulu Kak Sintul. Kisah para rasul 10 ayat 38. Yesus diurapi dengan Roh Kudus. Itulah tandanya turun Roh Kudus seperti burung merpati. Itu Kisah 10 ayat 38. Iya. Kisah 10:38. Kalau dipikir-pikir, kalau yang dikhotbahkan itu dari Alkitab itu benar, oh memang dari Alkitab. Cuman kebanyakan ya dipilih-pilih yang enak-enaknya aja gitu loh. Nggak apa ya? Menurut saya terlalu subjektif ya, kurang objektif ya. Contohnya lah, hal yang paling sederhana ya. Berapa kali coba seorang pendeta itu mengkhotbahkan tentang doa Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Itu dikhotbahkan terus-menerus. Padahal kalau Anda baca itu di Alkitab itu cuma satu kalimat kata-katanya. Tapi itu dibesar-besarkan, ditafsir-tafsirkan sendiri. Yabes itu ini, itu. Waduh, tafsirnya luar biasa. Sampai saya kebawa kalau doa ya saya diberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Saya sampai kebawa itu. Ya karena sering mendengarkan masukan dari pendeta kalau khotbah itu sering banget kan diangkat tentang Yabes itu. Makanya khotbah itu coba dibaca dulu Kisah 10:38 Om Thomas. Kisah 10:38. Yesus juga diurapi. Yaitu Kita bisa. tentang Yesus dari Nazaret. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dari Roh Kudus. Allah mengurapinya. Tapi itu menabiskan. Tadi sudah saya bawa tadi kan. Keluaran berapa tadi itu? 9 ya. Bagaimana Harun dan anak-anaknya ditabiskan, diurapi menjadi imam. Ya. Yesus juga ditabiskan menjadi imam. Para rasul juga ditabiskan oleh Yesus dengan Roh Kudusnya. Pendeta di mana ayatnya diurapi? Gak ada.
ditabis kan nggak ada. Jadi makanya ke mereka itu korban manis. Bagaimana mereka nggak diurapi kok? Nggak diurapi. Gitu. Jadi nggak ada kuasa mereka. Makanya mereka tuh yang penting khotbahnya manis, enak didengar, udah semangat kita. Padahal nggak ada otoritas, nggak ada kuasa di situ. Nggak ada kuasa, sama seperti saya pun nggak ada kuasa kan. Saya bisa khotbah manis-manis. Martin, dosamu yang sepantat periuk, belanga itu putih seperti salju. Kalau kamu percaya sama Yesus, saya bisa ngomong gitu. Otoritas saya nggak ada. Otoritas saya siapa ya? Saya ngomong seperti itu, siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus saya? Nggak ada. Siapa yang mengurapi saya? Nggak ada. Kita semua bisa ngomong seperti itu. Kita semua. Khotbah manis bisa kita omongkan. Bukan hanya pendeta saja. Kita tinggal baca Alkitab. Kita rangkai kata-kata itu. Bisa. Bukan nggak bisa. Tapi siapa yang mengutus pendeta? Siapa yang mengurapi pendeta? Siapa yang menabiskannya? Penabisannya dari siapa? Yesus kah? Kalian kan lahir di abad 16. Siapa yang menabiskannya? Kalau Katolik jelas. Ada. Yesus mendirikan gerejanya. Gereja Katolik. Nah. Yesus memilih Petrus sebagai gembala. Itu adalah paus pertama. Itu loh. Walaupun Katolik tidak gembar-gembor sedahsyat khotbahnya, karena penyembahan kita bukan di khotbah. Penyembahan kita itu di Ekaristi. Itu yang diperintahkan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Itu perintah Yesus. Nggak ada dikatakan khotbahlah kamu biar orang percaya. Nggak ada. Itu rangkaian kata-kata manusia. Ada yang pandai merangkai kata, ada yang tidak, ada yang patah-patah. Yesus memerintahkan perbuat. Gimana? Berarti kita misalkan nih, kita mengajak orang untuk mengikuti keyakinan kita, itu juga nggak boleh dong berarti. Mengajak orang untuk mengikuti keyakinan kita. Ya, misalkan dari Enggak, gini, yang masuk poin kita ini kan, ketika kita menjadi Kristen, percaya kan dibaptis. Lalu apa praktek yang diajarkan Yesus? Melakukan pemecahan roti, perjamuan kudus. Itulah bentuk penyembahan, bukan khotbah, itu maksudnya. Jangan ke tempat orang lain dulu. Bukan khotbah. Yesus nggak ada perbuatlah khotbahmu, nggak ada. Pemecahan roti, Lukas 22 ayat 19, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Lakukan perjamuan kudus ini. Karena disitulah kita menyembah Yesus. Roti yang adalah tubuhnya katanya. Roti ini adalah tubuhku, roti ini adalah dagingku, anggur ini adalah darahku. Itu perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus, iya dan amin. Yes. Iya dan amin perkataan Yesus. Yesus. Makanya kami menyembah. Kalau hari Minggu, kami ini menyembah siapa? Yesus. Yesus yang roti yang adalah tubuhnya tadi. Kalian kan tidak melakukan itu setiap hari. Bahkan ada kalian sebulan sekali, bahkan nggak ada. Setahun 4 kali. Itu Yesus yang perintah, perbuat, lakukan. Menjadi peringatan aku. Peringatan itu ingat. Ingat pemecahan roti, perjamuan kudus ini. Paling setidaknya minimal 1 hari sekali. Ingat, peringatan itu kan kata dasarnya ingat. Peringatan. Kata dasarnya ingat. Ingat itu 1 hari sekali paling setidaknya. Lakukan perjamuan ini. Yang lakukan itu di Katolik kan cuma pastor-pastor. Ya harus pastor semua kan? Harus imam. Yang melakukan perjamuan kudus itu imam. Gak boleh umat. Perjanjian lama. Nggak mengikuti itu berarti. Perjanjian lama itu yang mempersembahkan roti tidak berakik itu kan imam. Mana boleh umat. Ada yang harus ditabiskan. Mempersembahkan anak domba kan imam. Mempersembahkan roti tidak berakik itu imam. Di mesbah itu. Mana bisa? Harus imam. Yang menerimanya siapa? Hah? Yang menerimanya kita umatnya. Kita umat. Ya iya, makanya kalau tiap hari melakukannya itu yang menerima siapa di gereja kalau gitu? Umat. Kami umat. Ada yang bisa. Contoh saya. Kan tadi saya sudah kasih gambaran. Contohnya itu misahnya hariannya pemecahan rotinya itu jam 9. Ya, saya kerjanya jam 12. Loh, saya bisa dong meluangkan waktu
Karena pastor melakukan, imam itu melakukan seperti itu. Saya sempatkan menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, kalau saya ini kerjanya jam 7, dilakukannya jam 7, nggak bisa dong. Berarti ya siapa yang bisa? Tetapi kalau hari Minggu kan libur semua. Hari Minggu wajib saya. Tetapi Berarti persoalannya nggak itu wajib dong, nggak wajib tiap hari kan? bukan soal wajib tidak tak. Yang dilakukan kan imam itu kan melakukan setiap hari. Itu yang Ya, umat persoalannya. nggak wajib. Kita yang Umat bisa, nggak wajib. bukan. Kita yang bisa. Ada umat itu bisa, ya ikut. Kalau yang kita tidak bisa ya Ya tidak berarti ikut. nggak wajib kan, intinya kan nggak wajib kan berarti tiap hari. Bukan soal tidak wajib dan tidak. Artinya pemecahan roti itu dilakukan setiap hari. Itu poinnya yang kita Iya. bicarakan. Dilakukan oleh pastor. Iya, Dan yang itu menerima poinnya kan di situ. umat. Umat kan ada yang bisa. Contoh Iya, kalau makanya kita kalau bilang bentar umatnya bentar. nggak wajib, umatnya nggak wajib tiap hari. Umatnya itu ada yang bisa, ada yang tidak. Contoh kalau Ya, dia makanya sakit, nggak wajib berarti kan? itu sebenarnya wajib, tapi karena dia pekerjaannya nggak bisa. Contoh kalau Kamu saya wajib ikut, tapi sebe- dilakukan dong. iya Kan wajib, jadikan alasan kok gitu. iya. Tapi mau nggak kamu? Coba, kamu contohnya Ekaristi pemecahan roti jam 7. Kamu ikut itu setengah jam, lalu kamu terlambat dipotong tiap hari. Tiap hari lah kamu dipotong. Makanya sekarang Nah. yang diutamakan yang duniawi apa yang hidup kekal? Itu kewajiban dan kita. Begini, Kalau kewajiban berarti harus lakukan begini, dong. begini. Nggak ada Itu alasan kan kita mau diwajibkan, masuk jam tapi dengar dulu saya. Itu diwajibkan, tetapi karena ada urusan kita yang tidak, nanti kita itu di hari Minggu. Di hari Minggu itu perayaan pemecahan roti yang besar, perayaan besar. Nah, berarti di sini yang diutamakan duniawi dong berarti begitu. Bukan itu masalahnya, bukan diutamakan duniawi. Loh, Gereja Katolik memecahkan roti itu setiap hari. Itu persoalan. itu wajib. Iya, pastor itu wajib melaksanakan itu, pemecahan roti itu wajib. Karena Umat itu itu wajib. umat itu wajib bagi yang bisa. Saya bilang, Lah, wajib yang bagi yang bisa. wajib ya menyeluruh dong, nggak Memang kau nih gimana? tempatkan kata wajib itu yang Karena gimana? bentar, Martin. Jangan Di dalam bilang wajib. di dalam Protestan kan tidak ada tubuh dan darah karena menurut Zwingli tubuh dan darah Kristus adalah simbol. Tapi itu dibantahkan di dalam Alkitab. Poinnya begini ya, kawan saudaraku Martin. Kami sesuai Alkitab, imam kami melaksanakan setiap hari. Nah, kalian kan tidak Iya. setiap hari, tidak sesuai dengan Alkitab itu loh. Itu poinnya. Dilaksanakan Ya, saya pemecahan akui roti itu. Itu. Yang saya tanya kan, Jadi, udah kau nggak di situ. Kalian ada yang setahun 4 kali, ada yang Ya. sebulan sekali. Itu sesuai Alkitab nggak itu setiap hari? Kan tidak kan? iya makanya saya kan tanya, Katolik kan tiap hari melakukan Iya, tiap firman hari. kudus. Berarti Yang sesuai. melakukan kan pastor. Iya. Umatnya nggak wajib, wajib nggak gitu? tiap hari? Wajib. Wajib bagi yang bisa meluangkan waktunya. Bagi. Ya wajib yang ya bisa. menyeluruh dong harusnya. Loh, gimana coba? Saya ini kerjanya jam 7. Dibuat jam Ya. 8. Jam 8 lah Kerja itu duniawi. Dengar. Kerja itu duniawi kan? Dengar dulu kawan, dengar. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dengar, jam 8. Kalau saya nunggu jam 8, lalu saya nggak kerja, saya ini makan apa? Saya makan apa nantinya mau kasih istri anak saya? Makanya berarti kan jemaatnya Ada mengutamakan yang duniawi. bisa meluangkan waktunya. Contoh, kalau jam 8 dia, masuknya jam Ngerti aja sih si Om ini 10. dijelasin berkali-kali. Iya, saya ngerti. Ya sudah, kalau Berarti kan ngerti nggak yang wajib, ya udah. pentingnya Ya gini. intinya hari Minggu. Jangan bilang hari wajib Minggu dong sih mau begitu. punya kewajiban gitu. Karena hari Bukan, Minggu tidak poinnya ada tiap hari dilakukan pemecahan roti sesuai dengan Iya. Alkitab. Itu aja. Yang melakukan itu kan Yang siapa yang bisa pastornya. waktunya silakan. Berarti umatnya nggak wajib gitu kan? Diwajibkan, tapi bagi mereka Oh, yang bisa. Bagi umat yang sempat itu wajib Om, bagi yang sempat itu loh maksud Sepat. Melang itu. Kalau katakan Om wajib, ini berarti kan ini gimana sih? Nggak ada, Bagi yang nggak nggak ada sempat alasan ya. mau kerja mau nggak apapun apa-apa. itu nggak ada alasan harusnya kalau memang wajib. Itu gini ya, gini. Poinnya bukan di situ, bentar dulu ya. Poinnya itu pemecahan roti itu dilaksanakan di gereja Katolik setiap hari.
tergenapilah. Bentar dulu, kok iya kok udah berarti selesai. Tergenapilah apa yang dikatakan Yesus. Perbuatlah ini, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan itu kata dasarnya ingat. Mengingat itu setiap hari kita mengingat setiap hari. Bahkan setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat berarti. Paling sedikit, kok setiap saat kapan kau kerja? Lakukan perjamuan kudus itu. Diingat kan? Iya, melakukan perjamuan kudus itu setiap Iya. hari. Kalau setiap hari, Setiap hari. setiap jam kau kapan kau mau kerja? Mengingat, bukan perjamuannya mengingat. Ingat itu lakukan perbuatan itu. Ingat itu Apakah ingat itu melakukan kata kerja? perjamuan kudus itu. Itu ingat Yesus dengan melakukan perjamuan kudus tadi. Kalau setiap hari setiap jam kamu lakukan perjamuan kudus, kapan kau kerja? Kau mati. Makanya itu loh. Makanya sedikitnya sehari sekali. Itu ada ayatnya. Silakan baca dulu. Om Thomas. Kisah 2 ayat 46. Kisah 2 ayat 46. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tuh. Berkumpul di bait Allah dan memecahkan roti di rumah masing-masing. Dulu kan kalau mereka berkumpul itu kan di rumah. Rumah itu berkumpul karena mereka kan ditindas. Ditindas oleh siapa? Orang Yahudi. Makanya pindah-pindah tempat mereka berkumpul tadi. Nah, lama-lama berkembang nanti rumah ada suatu rumah yang menetap, itulah gereja tadi yang menetap sekarang. Dulu zaman para rasul berpindah-pindah rumahnya memecahkan roti mereka setiap hari. Memecahkan roti bergantian rumahnya. Karena mereka dikejar-kejar. Kalau di satu tempat itu dianiaya, namanya penganiayaan orang Yahudi. Kayak berpindah-pindah. Nah, berkembanglah zaman ini, makanya ada satu tempat rumah yang memecahkan roti. Begitu. Silakan Piden, Kak Sintil. Thomas, PB, Pio. Pio, kau naik kok. Iya, Pio dulu. Pio dulu ngomong. Kalau dia menggoreng roti juaranya si Pio ini. Suaranya nih, bidat kan. Kasih Om Bio dulu, kasih Om Bio. Kasih Pio dulu. Apa ini? Goreng Terserah. roti ini di atas ini, goreng dia. Protestantisme sesat. Tadi kan udah dengar tadi. Masalah pecahan roti, memecahkan roti, masalah perkawinan. Kau goreng lah gimana? Jadi begitu ya. Sebenarnya begini, ini cuma untuk teman-teman ya, teman-teman Protestan ya, gitu. Seperti saya sepakat dengan paman siapa tadi yang baru turun tadi, teman-teman awam itu kan tidak punya kepentingan kan, gitu. Jadi masih bisa kemudian mendapatkan atau kemudian masih bisa mencari kebenaran, dan ketika sudah mendapatkan kebenaran itu masih bisa masuk di dalam kebenaran itu, begitu. Pendeta punya kepentingan yang pertama karena memang image-nya dia, yang kedua karena penghasilan itu karir, ya kan. Jadi bukan panggilan seperti di gereja Katolik. Romo-romo kami adalah panggilan, begitu. Nah, kemudian finansial, begitu. Kalau awam kan tidak punya kepentingan apa-apa, begitu. Tapi kemudian harus rendah hati juga untuk menerima, karena apa yang kemudian diwartakan oleh romo-romo Katolik atau kemudian teman-teman apologet atau pewarta, kami punya landasan itu magisterium yang telah bertahan dari zaman Rasul, begitu. Kami punya hierarki kami didirikan, dibentuk sama Kristus langsung. Yang kemudian kalau salah satu contohnya Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 22 seterusnya, itu kan diutus. Jadi Rasul Paulus itu patuh terhadap hierarki, patuh terhadap otoritas. Rasul Paulus diutus oleh para penatua, para rasul dan penatua yang hadir pada saat itu.
setelah konsili Yerusalem pertama. Kemudian hal itu diakui sama Rasul Paulus di Galatia. Suratnya di Galatia bahwa aku dan Barnabas diutus untuk memberitakan untuk karya pewartaan ini. Gitu. Mereka loh patuh sama hierarki. Gitu. Ya jadi harus rendah hati teman-teman Protestan ya. Aku masih lempeng ini gitu. Jangan ketika mendengar karena apa ya? Karena berbeda, karena ini segala macam ya. Teman-teman Protestan kan tahu sendiri bahwa Katolik lah yang mengkanon Alkitab. Romo-romo Katolik, magisterium Katolik lah yang kemudian menjadikan Alkitab itu menjadi sebuah buku. Alkitab itu menjadi sebuah buku bukan waktu Martin Luther, tidak, atau ada di abad 16, tidak. Alkitab disusun per bab ini mulai dari 1200-an oleh Stephen Langton. Jadi sebelum reformasi sudah ada Alkitab dalam bentuk bab oleh Stephen Langton. Uskup dia, Katolik. Begitu. Jadi apa namanya ya? Kalau mau belajar Alkitab, belajar ke sumber yang mengkanon, yang memilahnya, yang menjadikannya sebuah kitab suci. Kalau mau mencari kebenaran, masuk ke dalam tubuhnya, kepenuhannya. Karena itu perintah kitab suci. 1 Timotius 3 ayat 15 dan Efesus 1 ayat 23. Begitu. Dan ketika bicara soal itu, berarti lagi bicara soal gereja. Maka dari itu, gereja itu menyelamatkan. Tapi gereja yang mana? Gereja Katolik. Kenapa sampai teman-teman Protestan mengatakan bahwa gereja tidak menyelamatkan? Karena teman-teman Protestan belum berada di dalam gereja. Teman-teman Protestan masih ada di dalam gereja-gerejaan. Begitu. Memang tidak selamat kalau cuma di gereja-gerejaan. Kalau selamat ya di gereja yang didirikan yang didirikan Yesus. Hierarki yang dibentuk Yesus dengan kuasa, dengan otoritas, tidak mungkin tidak punya nama. Di Matius 16 ayat 18, Matius 16 ayat 19, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Hierarki itu bernama apa? Gereja Katolik di Kisah Para Rasul. Begitu. Dan akhirnya diperjelas pada tahun 107 Masehi oleh uskup kedua Antioquia, Ignatius dari Antioquia. Iya, Kristen itu pada saat penganiayaan Kristen, kata Kristen itu ada pada masa penganiayaan gereja. Maka dari itu Kristen menjadi cibiran, hinaan pada saat itu di Antioquia. Karena masa penganiayaan gereja belum selesai itu. Begitu. Nah, tapi untuk memperjelas sebentar Kak, biar nyambung bentar dikit lagi. Tapi ketika itu agar karena banyak bidat-bidat yang bertebaran pada saat itu dan agar jemaat pengikut Kristus benar-benar mengenal gereja yang didirikan Tuhan Yesus, Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dan Irenaeus, Ignatius dan Polikarpus saja dulu, kemudian memperjelas nama institusi itu yang kemudian ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 itu, gereja Katolik. Aku tidak akan percaya kalau bukan gereja Katolik yang memberitahukan kepadaku. Di mana ada gereja Katolik, di mana ada Yesus, di mana ada Yesus, di situ gereja Katolik berada. Begitu. Itu suratnya ke jemaat yang di Smyrna. Itu jelas sekali loh. Gitu. Itu runutannya. Ya gimana Kak Tiul? Iya, aku mau tanya, Pio. Ini pertanyaan yang selalu ditanyain sama suamiku dari dulu ya. Dia tuh orangnya kan juga suka sejarah ya. Dia mengakui memang kalau Katolik itu yang tertua. Tapi yang dia merasa ada kayak kesalahan yang pernah dilakukan oleh gereja Katolik itu salah satunya zaman dulu itu dia memegang kendali pemerintahan negara. Jadi ikut campur untuk ngatur negara dan pemerintahan. Jadi kayak dalam tanda kutip semena-mena gitu loh. Gimana tanggapannya? Itu persoalan itu nanti masuknya kayak
inkuisisi dan eksekusi sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Cuma nanti itu nanti dijelaskan begini. Kalau yang itu konteksnya sekarang sih sebenarnya. Sekarang Vatikan itu Vatikan kan negara kan begitu. Cuman berbeda dengan negara lain. Nanti itu dijelaskan. Cuman begini, dari perdana dari abad pertama, dari mulai penyebarannya setelah Konsili Yerusalem ya, Kisah Para Rasul 15, para rasul kemudian tersebar itu berdasarkan amanat agung kan di Matius 28 ayat 19-20-an ke bawah itu kan. Gitu amanat agung. Berdasarkan amanat agung setelah peristiwa Konsili Yerusalem itu, kemudian murid-murid langsung tersebar itu melakukan karyanya kan, atau bahkan ada yang memulainya setelah peristiwa Pentakosta begitu. Nah, sebenarnya ada urgensinya begitu. Kenapa hal itu terjadi? Cuman itu ada sedikit kesalahan dalam pemahaman itu, pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh gereja begitu. Ada urgensinya kenapa gereja begitu tegas. Jadi ketegasan gereja itu kemudian dinilai oleh beberapa orang gereja terlalu agresif gitu. Padahal tidak. Gereja melakukan itu agar untuk kemudian bahkan kaisar pun beberapa kali kan meminta untuk dilakukan konsili. Kaisar tunduk loh pada paus, pada tahta suci. Gitu. Karena apa? Karena zaman dulu ketika kaisar beragama Katolik, beragama Kristen, rakyatnya juga beragama Kristen. Jadi ketika ada ajaran bidat yang tersebar di kalangan masyarakat dan kemudian itu kemudian mengganggu kestabilan, itu berbahaya. Maka dari itu konsili diminta untuk dilakukan. Begitu. Sebesar itu memang kekuasaannya tahta suci. Yang bisa melakukan itu cuma nih. Konsili dilakukan apa? Untuk apa? Untuk membasmi ini ajaran-ajaran bidat yang tersebar pada saat itu. Jadi memang saya gereja. potong dulu, bentar dulu, Pio. Saya nanti sambungkan ya. Itu sama seperti Saul sebagai raja harus tunduk kepada nabi. Itu gambaran. Apa yang dikatakan Nabi Samuel itu harus raja harus mengikuti. Karena nabi ini adalah penyambung lidah Allah. Nah, sama gereja itu adalah penyambung lidah Allah. Makanya raja atau negara harus tunduk kepada gereja. Makanya dulu ada istilahnya, ya, jiwa tunduk, pedang harus tunduk kepada jiwa. Itu istilah pedang itu simbol dari negara. Jiwa itu simbol dari gereja. Pedang harus tunduk kepada jiwa. Jadi dulu kalau ada ajaran bidat, itu yang mengeksekusi itu kerajaan, bukan gereja. Karena hukum-hukum itu ada. Gereja kan tidak punya prajurit tentara, tapi yang punya prajurit tentara itu kan adalah kerajaan. Nah, itu dia. Jadi pedang harus tunduk kepada jiwa. Jiwa itu melambangkan gereja. Pedang itu melambangkan negara. Itu. Dulunya seperti itu, sama seperti Raja Saul, Raja Daud tunduk kepada Nabi Samuel. Nah, ini perkembangan zaman modern sekarang. Ya. Jadi negara-negara, agama-agama. Negara membuat aturannya, hukuman. Kalau agama itu hanya bilang itu dosa. Itu dosa. Kamu melakukan perzinahan, kamu dosa. Kamu lagi pembunuhan, kamu itu dosa. Kalau kamu melakukan pembunuhan, itu kamu dihukum oleh negara. Dulu satu. Seperti itu. Nalarnya. Oke, lanjut, Pio. Ya, jadi itu jadi beberapa kalangan, beberapa sejarawan, kemudian dalam buku sejarawan sekuler ya, itu kemudian ada kesalahan itu dalam pemaknaan, dalam melihat. Bahkan bukan cuma sekuler, gereja internal sendiri, ortodoks contohnya. Ada baper sejarah mereka. Baper sejarah begitu. Makanya mereka menilai bahwa kok ini terlalu terlalu otoritatif begitu, terlalu
kejam pada saat itu. Padahal urgensinya ini bidat, banyak sekali bidat pada saat itu, dan gereja wajib tegas. Gereja harus tegas. Makanya kalau kita lihat dari sejarah konsili-konsili, ada beberapa konsili yang kemudian diusulkan oleh kaisar. Begitu. Butuh dilegitimasi paus, butuh legitimasi dari paus untuk melakukan konsili. Begitu. Makanya kemudian mereka menilai bahwa lebih besar dari kekuasaan paus ini lebih besar dari raja. Begitu. Iya, dan zaman itu kalau nggak salah saya dengar ceritanya itu Pio, kalau di sejarah ya, itu banyak sekali terutama wanita-wanita yang punya istilahnya kecerdasan gitu ya. Mereka itu tertuduh sebagai seorang penyihir yang disalahartikan, kemudian ya dianggap sesat sehingga mereka dihukum matinya itu dibakar hidup-hidup. Itu Calvin justru. Kan gereja Katolik ya? Bukan. Ada beberapa ini juga ada gitu. Gereja juga melakukan itu, tapi yang paling berbahaya, yang paling berbahaya ini Calvinis. Sebentar, saya potong dulu sini. Dulu sebelum adanya terpisah antara negara dengan agama, Katolik itu menghukum orang bidat. Katolik itu menghukum bidat itu melalui kerajaan. Melalui kerajaan. Nah, Yesus kan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak ini, lebih baik dicampakkan ke laut dengan batu kilangan diikatkan ke lehernya. Artinya ada hukuman orang yang mengajarkan kesesatan. Ada hukuman, Yesus sendiri menghukum. Ya itu loh. Nah, untuk pelaksanaan penghukuman ini negara, kerajaan tadi. Contoh dia ngajarkan ajaran bidat, itu kan meresahkan masyarakat di situ. Ajaran bidat itu kan ajaran setan. Ajaran setan itu. Contoh ajaran setan. Ya, dia bisa melakukan penyembahan berhala dengan cara membunuh manusia. Itu contoh ajaran setan. Baru contoh lagi dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan, padahal tidak seperti itu. Itu ajaran yang memutarbalikkan ajaran Tuhan. Nah, kalau gereja setan itu memberhalakan manusia menjadi tumbal, itu kan perlu dihukum. Sama seperti itu. Yesus itu diciptakan, itu bukan begitu ajaran Tuhan. Yesus itu Allah. Yesus itu bukan ciptaan. Nah, setelah dirangkul oleh gereja, nggak mau juga bertobat. Ya dihukum, dikurung dalam penjara. Dikurung dia. Nah, seperti itu dulunya. Jadi yang jadi masalah dulu Calvinis dengan Sarpetus. Sarpetus ini kan berontak kepada Calvinis. Lalu dengan atas perintah raja, atas perintahnya Calvinis, John Calvin, itu hukum itu Sarpetus sehingga dia mati. Itu baca sejarahnya Sarpetus itu. Jadi ini disitulah mulai pada itu sebenarnya dari abad 15 pertengahan sampai 15 pertengahan sampai abad 18 akhir kalau tidak salah itu ya. Dari abad 13 ini suamiku bilang, Pio. Kejadiannya. Iya, suamiku bilang dari abad 13. Praktek itu telah terjadi sejak abad itu. 13. Tapi Ya, kemudian Katolik yang mempraktekkan itu. Ya, betul. Tapi kemudian itu mulai mencapai puncaknya di abad itu. Makanya di situ ada timbullah itu narasi-narasi dari Protestan itu, inkuisisi dan eksekusi. Peran gereja sebagai inkuisisi. Jadi gini, inkuisisi itu kan proses investigasi atau pengadilan. Yang mengeksekusi bukan gereja. Begitu. Gereja hanya kemudian mengatakan bahwa ini dia bersalah, ini pengikut penyihir atau apa gitu. Nah, sedangkan yang mengeksekusi bukan gereja. Karena berbeda fungsinya. Fungsi eksekusi dan inkuisisi itu berbeda. Begitu. Bukan gereja yang melaksanakan hukuman itu, kerajaan. Iya. Itu kerajaan. Dulu kan kerajaan, sekarang negara. Sekarang aja pun ada masih kerajaan negara kan? Sekarang aja masih ada kerajaan Brunei Darussalam. Ya, kerajaan Inggris. Nah, ada kan dua negara ada negara, ada kerajaan. Jadi dulu nggak ada dikenal negara, kerajaan. Sama seperti setelah dulu kerajaan. Begitu.
Nah, tapi tindakan dilakukan Calvinis dan para pengikutnya. Nah, ini loh, Tidak. Bio. Salah satunya yang execution ini yang suamiku ini bertanya di sampingku tapi dia nggak mau nggak mau ngomong. Jadi saya yang perwakilan ini. Jadi dia membahas tentang kayak Joan of Arc itu loh. Itu seorang wanita yang dulu dibakar hidup-hidup ya. Di Iya, iya. abad ke-13 ya. Kemudian di abad ke-19 malah dia diangkat gereja Katolik menjadi seorang santa. Heeh. Kan berarti kan ada kayak kesalahpahaman atau kesalahan yang sebelumnya dilakukan kemudian direvisi di abad ke-19 akhirnya beliau diangkat menjadi seorang santa padahal kan sebelumnya tertuduh menjadi seorang penyihir ya, penyembah berhala. Siapa itu? Siapa namanya? Jeanne d'Arc. Namanya Joan of Arc ya betul. Iya, Iya, Jeanne d'Arc. Dari dari Prancis. Prancis kalau nggak salah. Prancis ya. Ya, jadi begini Kak Sintio. Itu kan artinya ada yang simpang siur tentang yang tadi dihukum itu. Ternyata ada penemuan baru lagi, bukan seperti itu. Yang berarti yang salah kan oknum pribadinya kan yang menghukum tadi kan. Ajaran tetap ajaran kan. Nah, ketika dia ada yang ini si Jen ini mengajarkan ajaran yang nggak benar, lalu dihukum mati. Ternyata belakangan, bukan begitu ajarannya. Dia ajarkan ini loh. Berarti kan dia diangkat santo kan. Nah, artinya Santa ajaran ya. santa cewek itu ya. Artinya tetap ajaran itu berlaku. Yang masalahnya yang salah itu siapa? Oknumnya, pribadinya. Sama seperti begini. Sama seperti saya kasih nalarnya ya. Saya dituduh pencuri, penggelap dengan data-data palsu. Nah, setelah saya dihukum mati, ternyata terbongkar kebenaran. Saya tidak pencuri, tidak. Makanya negara membebaskan, oh dia tidak bersalah. Lelang ini tidak bersalah. Jadi justru kebenaran seperti itu kira-kira. Sama seperti itu. Banyak yang salah hukum. Oh enggak, saya baca ya, John the Ark ya. John the Ark itu dihukum sama Raja Inggris, bukan sama kepausan, bukan nama ini. Begini, itulah fungsi inkuisisi. Cuman ini kemudian tidak mewakili tahta suci sebenarnya. Makanya pada paus siapa? Lupa pula aku. Banyak ya? Salentinus apa siapa itu ya? Saking banyak ya. Kenapa? Iya, saking banyaknya sampai bingung sendiri. Paus Calictus ketiga. Kemudian dia merehabilitasi. Dia melakukan pembatalan. Jadi itu memang ini kesalahan uskup pengadilan itu gitu. Karena ada pihak gereja. Ini fungsi inkuisisi yang kemudian diselewengkan oleh beberapa oknum. Karena oknum tidak bisa mewakili ajaran kan, begitu ya, seperti kata Pak Manelan tadi, begitu. Kesalahan beberapa oknum yang kemudian pada tahun yang setelah itu 25 tahun kemudian Paus Calictus kedua atau ketiga itu kemudian memerintahkan untuk dilakukan lagi penyelidikan, begitu. Penyelidikan atas ya apa yang menimpa Jeanne d'Arc gitu. Dan setelah kemudian didapatkan data-data yang berkaitan dengan case-nya Jeanne d'Arc ini, kemudian dibatalkan tuduhan tersebut, begitu. Dan dinyatakan itu tuduhan palsu. Tidak ada bukti yang kemudian mengatakan. Jadi paus yang turun tangan pada saat itu. Begitu, paus yang turun tangan. Uskup siapa? Pierce apa gitu, lupa aku. Karena ada paus dan kaisar pokoknya aku lupa. Ada kesalahan di situ. Ada kesalahan di situ. Dia memang ya difitnah sih sebenarnya. Makanya tahta suci langsung turun tangan atas desakan beberapa pihak. Gitu, Katiul.
Oke, 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 itu oke. jelas ya. Ya, itu sih salah satu alasan yang membuat dia tuh bilang kalau ya Katolik memang pernah mengalami masa kelam di zaman dulu. Itu Ada, bukan bahkan masa banyak kelam. datanya itu. Masalah kelam itu bukan itu. setelah itu pun ada loh Kak. Masa kelam itu gini, Kak Sintil. Masa kelam itu bagaimana bobroknya kepausan. Iya, 10 paus kita kan. Ah. Ada 10 paus yang bermasalah di kita. 10 atau berapa Itu gitu masa ya. kelam. Itu. Iya. Itu kan itu bicara pribadi oknum, bukan bicara ajaran. Nah, Dari 200 Paham, dari paham, 200 lebih paus kita ada 10 yang sepuluhan kira-kira yang bermasalah. kalau kita tarik secara rohani, ya secara rohani. Tetapi masa kelam itu dulunya peradaban itu hancur. Itu peradaban itu hancur di mana Roma, kota peradaban, itu hancur dijajah. Ya, lalu imam-imam inilah yang apa ya, yang membangkitkan, yang mengajar pada saat itu. Yang mengajar, membangkitkan kembali. Itu masa Renaissance. Masa kegelapan itu maksudnya. Filsafat Renaissance. Jadi di situ itu Roma, kota peradaban itu hancur. Roma kan itu dipimpin oleh kaisar kan begitu. Disitulah kehancuran peradaban manusia. Dan Bangkit, gereja bangkit itu untuk mendidik itu. Roma kan itu semua ilmu pengetahuan itu dari Roma. Bahasa Latin kan dipakai semua. Itu huruf kita aja kapital ini dari Roma. Iya, bahasa Latin itu dipakai dalam ilmiah gitu. Salah satunya dipakai dalam nama-nama bahasa Latin tentang tubuhan gitu. Ini lagi bahas apa ya, Om Elang? Maaf tadi saya nggak nyimak. bentar. Jadi begini, gereja Katolik semua tahu gitu karena itu semua tercatat, terdokumentasi bahwa dari 260-an lebih ya paus kita sampai Paus Leo ini ada sekitaran 10 orang yang kemudian nakal gitu. Tapi itu personal ya, bukan ajaran. Mereka tidak sesat, tidak mengajarkan sesat, yang sesat tidak. Pribadinya. Begitu. Tapi personal mereka yang nakal. Sama seperti Petrus yang menyangkal Gitu. Yesus, sama seperti Daud yang berzina. Nah, Bukan kalau ajaran. bicara soal kesalahan kenakalan itu ada setelah konsili Kalsedon, ada beberapa konflik di situ. Ada gereja menyumbang sedikit kesalahan di situ, tapi ada urgensinya ketika itu. Kalau kemudian kita belajar sejarah ya, makanya aku bilang yuk gitu kan, kita ini makanya kita dialog dengan teman-teman ortodoks, apalagi yang ortodoks oriental itu, kita akan sedikit bergesekkan di situ, di bagian situ, begitu. Cuman kalau kita sama-sama bisa membuka diri dan menerima, itu tidak akan menjadi big problem untuk dijadikan ini gitu, tidak. Gereja Katolik mengakui dan Gereja Katolik terbuka kok, begitu. Gini ya, bentar ya. Kesalahan oknum pribadi bukan menjadi ajaran gereja. Itu perlu dicatat. Ajaran gereja nggak boleh salah. Tetapi paus ini bisa dalam jatuh kesalahan pribadi. Tetapi kalau dia berbicara tentang iman dan moral, dia harus benar, impabilitas. Tapi kalau secara pribadi dia bisa berzina. Tiba banyak yang kawin. Ada yang kawin. Padahal tidak boleh, ajarannya paus, uskup, imam itu nggak boleh kawin. Tapi ada yang melanggar kan? Ada yang melanggar kan? Berarti itu oknum kan? Bukan ajarannya. Ajarannya mengajarkan ajaran gereja Katolik mengatakan hidup selibat, tidak menikah. Tapi ada yang melanggar. Sama seperti itu. Begitu. Tuh, gereja Katolik terbuka kok. Sama seperti kita. Gak usah jauh-jauh, kita tarik ke diri kita. Kita ajaran gereja mewajibkan Ekaristilah, kamu harus melakukan ekaristi setiap minggu. Ada kita yang nggak pergi ekaristi
dalam sebulan itu kan? Ada kan? Malas, nggak pergi misa, ada kan? Apakah ajaran si gereja yang salah atau kitanya yang salah? Ajaran gereja mengajarkan kasihlah sesamamu. Kita malah menipu sesama kita. Nah, yang salah itu siapa? Kitanya atau ajaran gerejanya? Itu. Jadi ajaran gereja nggak boleh salah karena itu berasal dari ajaran Yesus. Iya. Gitu. Begitu Kak Sentio. Silakan, Cepa ini dari mana nih, Cepa? Cepa, selamat malam. Oke, karena berhubung sudah jam 2 ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya. Nah, Fiden, Cepa, ini Fiden langsung kalau udah berakhir langsung turun deh. Oke lah ya. Nah, kita istirahat. Kenal. Cuma jam 2 gila. Iya, jam 2. Aku perlu istirahat juga loh. Gak mau aku sampai pagi juga lah. Nanti gara-gara live gak gereja kan gak. Saya nih apa namanya? Menggoda kalian tuh gak gereja jadinya. Iya, aku ada kelas besok. Iya, oke baik ya Kak Sintio, Pak Pio, Thomas, Jepa, Salpe berkah dalam selamat. Oke.